Ini apa nih Om? Ini ruang bawah tanah Mas, yang dulu digunakan sebagai gevangenis atau penjara. Jadi kan saya kan sempat lihat-lihat di atas ya, kan itu kan ada kayak atapnya terus ada bolongan. Saya kira tuh di sini tuh kayak ruangan-ruangan apa, tapi ternyata kok malah peteng dedet gini ya. Iya, ini ada tangganya nanti turun kayaknya. Biar coba masuk aja Pak. Iya. Menjawab penasaran, tapi aman ya ini ya? Aman, insya Allah ya Mas. Ada oksigen. Ada, ini dingin banget kok. Oh. Ini sekarang kita udah sampai di ini penjara bawah tanahnya Om ini Om? Iya. Atau apa ruangan yang lain? Iya, dulu dipakai untuk ini sih Mas, untuk ruang bawah tanah, untuk ini penjara sama interogasi. Terus dari kita masuk sampai ke sini itu tadi panjangnya kurang lebih 13 meter, panjangnya jalan. Jadi ruangan yang ini tuh terkhususkan untuk penjara aja berarti ya? Iya, jadi lebih, kalau saya sih menangkapnya lebih ke interogasi Mas. Jadi ditanyakan untuk mencari ataupun untuk mengorek informasi. Jadi awal-awalnya memang di sini ada meja-meja yang saya lihat ya, ada meja, kemudian ada kursi yang mana orang di dalam sini, kemudian ditanyain. Tapi juga sempat berfungsi sebagai kantor juga. Tapi untuk anu itu di sana sih Mas. Tapi untuk ukuran apa ya, bangunan Belanda termasuknya ini cukup ini juga ya, cukup sumpek juga ya? Iya. Enggak seadem biasanya kalau kita masuk ke bangunan-bangunan Belanda tuh loh. Karena fungsi utamanya tidak untuk tempat tinggal Mas. Dan beberapa orang yang ada di sini itu dahulunya kan yang sudah tertangkap ya dari bangsa pribumi itu ini loh Mas, maaf ya badannya itu kurus gitu. Terus hanya pakai seperti kain gitu di pojok-pojok katanya. Saya lihat ada di sini juga sih. Jadi kayak ada yang menunggu tentang pengadilan dan macam-macam, dan beberapa orang yang saya sih mendapatkan ini ya seperti bisikan tuh dalam bahasa dahulu gitu, dalam bahasa Sunda dahulu bahwasanya mereka yang menantang tentang kebijakan fiskal, pajak, kemudian menentang tentang VOC sendiri yang dianggap terlalu ini ya mencekik gitu pajaknya, itu dibawa ke sini Mas, karena VOC menganggap bahwa mereka itu sebagai penentang bagi bangsa Belanda sendiri, karena menentang itu tadi kebijakannya dan dianggap berbahaya gitu. Oke Om, tadi aku meng-highlight kata-katamu yang dimana tempat ini mungkin tidak sejuk biasanya karena bukan tempat tinggal. Memang kunci perbedaan bangunan Belanda bisa dikatakan sejuk dan nggak sejuk itu dari mana Om? Terlihatnya pada ini Mas, elemen bukaan itu seperti jendela, kemudian ada pintu. Kalau bangunan tropis untuk tempat tinggal itu biasanya lebih dibikin besar, terbuka. Perbedaannya di itu. Kalau ini kan tingginya ya memang standarnya segini sih Mas. Cuma dibikin lengkung ya. Dan di sini ada dua angin itu untuk bernafas. Tapi kalau bangunan untuk tempat tinggal berbeda jelas. Banyak bukaannya, banyak jendela-jendela sama pintunya lebih gede. Gimana? Kita lanjut lagi ke itu? Mau menyusuri ya, boleh. Yang kecil ini? Langsung ke sana? Ke kantor pajak berarti? Kalau ini dulu tadi ketemu Mas Gendar. Iya. Atasnya kalau kita lihat kan pada bolong tuh. Dulu ada kayak ini sekat-sekatnya dari besi gitu. Iya. Kayak jeruji. Kayak jeruji ya. Ini apa nih Om? Lihat dulu ya. Kalau di sini suasananya beda Mas, lebih dingin. Karena ini dulu diperuntukkan untuk menyimpan senjata. Mesiu juga di sini. Jadi tempat ini dibikin tebal seperti ini. Itu tujuannya untuk menyerap udara dingin sebenarnya. Salah satu contohnya ya sebenarnya secara desain teknik ini banyak. Cuman ditemukan kalau untuk tempat penyimpanan gudang senjata itu pasti dibikin dingin. Suhunya itu kelembapannya dibikin agak turun gitu Mas, agar tidak panas nanti. Misal mesiu yang disimpan ataupun senjata yang disimpan biar tidak overheat atau meledak. Dan ini juga ada kalau dulu itu masih ini masih ada kayak pintu-pintunya gitu. Ini ada sekatnya. Tapi kalau dilihat-lihat orang-orang zaman dulu tuh khusus untuk gudang senjata tuh mereka memperhitungkannya, sangat-sangat memperhitungkan ya Om ya. Iya. Dapat perlakuan khusus sebenarnya karena mau nggak mau kan ini namanya gudang senjata juga jadi salah satu barang jarahan juga ya kalau ada salah satu yang menjajah satu menjajah kayak karena gitu. Itu nanti bisa dimanfaatin orang yang misal ngambil itu untuk menyerang balik gitu Mas. Tapi yang unik ini Mas, setiap kita masuk ke sini itu beberapa tempat-tempat
diberikan penjagaan yang secara metafisika kalau saya lihat. Dan pakaian-pakaiannya itu Eropa Mas di sini tuh. Jadi kayak pakaian apa ya tahun 1600 sampai 1700. Dan ini agar saya apa ya tidak banyak berdialog ataupun berdiskusi dengan bahasa Belanda. Bahasa Belandanya soalnya bahasa Belanda kuno yang sudah lama gitu. Jadi saya ngajak teman-teman Belanda saya sekarang yang namanya Robin itu loh Mas Jin yang fasih banyak bahasa. Jadi saya minta untuk kesana dulu untuk dapat informasi gitu. Kalau sini dingin. Apa? Iya, coba. Beda, misalnya memang atasnya terbuka Mas, tapi ini kalau kita lihat kan banyak ditumbuhi lumut kan. Ya kan? Dan sok mencintai sejarah banget aku. Ya, jalan lagi ya. Ya, agak kita pendinginan lah di sini. Jadi ini yang residual energi yang saya tangkap itu dahulu orang beberapa yang di kiri loh Mas. Ada yang di belakang tuh ini dan posturnya tuh kecil-kecil itu. Geret masuk sana ya? Iya, jadi kayak dituntun gini terus orang Belandanya ada ya badannya setinggi-tinggi saya dan itu dimasukkan ke sana terus diinterogasi ditanyain ya dengan apa ya keras gitulah saya lihat. Jadi ada yang mengalami kekerasan juga di sini. Dan beberapa yang sudah baik yang belum ataupun yang sudah menjalani interogasi itu dikumpulkan. Ya, kita melihat kantor pajak yang di sana. Ya, boleh Mas. Kasian loh kameramennya berarti udah kesini gitu loh. Ya, kita jalan-jalan ke sana kesini lagi. Kita jualan energinya jadi tadi saya coba agak menghindari gini soalnya melihat beberapa orang yang seperti di itu Mas digeret-geret gitu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai di salah satu bangunan di Benteng Spilwijk, bener? Ya, Spilwijk. Yang dimana dulunya bangunan itu digunakan sebagai apa namanya ya? Kantor buat pengurusan pajak kali ya, buat transaksionalnya lah ya, ibaratnya ya kayak gitu. Ini namanya kantor Van Financial en Koopman Bezetting. Jadi kantor untuk urusan finansial dan keuangan Mas, dan untuk perdagangan juga. Jadi Koopman itu perdagangan, finansial, Bezetting itu urusan finansial. Oke Om, sedikit saya potong sebelumnya ini kan Benteng Spilwijk ini kan cukup luas. Ya. Di sini tuh juga banyak kayak sifat dan transaksional itu banyak apa enggak sih? Banyak. Berarti. Tapi kalau ini dulu, loh Mas, masih banyak bangunan loh ini. Udah nggak selapang ini ya? Tidak selapang itu. Jadi ada di sana itu ada gereja, kemudian ada kantor komandan. Iya benar-benar kehidupan pada masa lalu. Di dalam benteng ya. Jadi kayak ini kalau pernah ke benteng Vryburg. Oh iya. Modelnya kayak gitu dalamnya. Tapi kan karena mengalami peperangan kemudian ditinggalkan jadi hilang Mas bangunannya. Jadi ibaratnya dengan banyaknya aktivitas dagang di sini, ibaratnya terus masuknya ke sini ya kalau kita mengilustrasikan kehidupan pada masa lalunya seperti itu. Terus ini Mas Genta, kalau kita sekarang lihat ke bastion ke sana ya, itu yang tadi saya ceritakan bahwasanya dulu ada seorang perempuan, ini kalau saya lihat orang Eropa ya, noni Belanda gitu, yang waktu itu habis nikah ya, masih manten anyar gitu, habis nikah, suaminya itu dipinjam dalam tanda kutip ditugaskan ke Batavia dan juga sepertinya ke Eropa, ke Amsterdam. Dan si laki-laki ini berpesan bahwasanya nanti tunggulah saya itu sebelum tengah bulan atau pas bulan purnama. Tunggulah saya di situ, di mana dekat bastion itu. Tetapi karena ada sesuatu hal yang kemudian karena tugas negara, maka si suaminya ini tidak sempat untuk pulang-pulang Mas. Dan sosok perempuan ini kemudian mengalami seperti apa ya Mas ya, sakit karena rindu, menunggu. Saking kangennya. Dan setiap tanggal 15, ini sekarang tanggal berapa? 15 ya? Sekarang tanggal 18 ya pas pertengahan bulan seperti ini, beliaunya itu selalu menunggu. Bahkan saat karena sakit ya, secara berterus-menerus karena rindu dan macam-macam, beliau akhirnya wafat. Dan setelah itu residual energinya sampai hari ini pun setiap bulan purnama menunggu di situ Mas. Cakep Om.
Iya, noni Belanda. Namanya memperkenalkan Noni Maria. Tapi cukup dramatis juga ya kalau dilihat. Misalnya nanti saya harap nanti kameranya bisa ngecet sana juga ya. Kayak kita melihat dari sini kan seluruh kehidupan sini kan menyaksikan ya. Iya. Yang di atas sana itu seperti apa dia sering menantinya gitu. Iya, kalau sekarang ini sih Mas pakai gaun putih, ada syal merah itu terus pakai payung. Iya. Mungkin yang kebanyakan orang Indonesia tahu kan Belanda itu kan hanya selalu tentang menjajah, selalu tentang perang, tapi kita selalu melupakan bahwa di masa lalunya Belanda itu juga punya kehidupan personalnya masing-masing, kisah percintaan yang selalu menarik kayak gitu ya. Bagus sih. Ini siapa? Nggak ngeri ya malahan ya malah. Iya sih Mas, malah ada romantis. Romantis. R Nariau gitu maksudnya. Saya tuh sangat rindu dengan kamu, maksudnya dengan dia, dan saya kalau nanti ketemu ini Blumen gitu. Jadi En Rose Blumen for you. Jadi akan membawakan setangkai bunga mawar merah untukmu gitu. Tapi by the way itu kan pengantin baru, nggak kena sawan mantan apa gitu? Nggak, beda Mas. Budayanya, tapi mungkin juga berkaitan sama sawan mantan. Ya mungkin bisa ya, karena kan kita kemana habis bahas sawan mantan? Dipisahkan gitu kan. Tapi masih muda Mas, mungkin yang laki-laki seusia saya atau yang perempuan masih 25, 24 gitu usianya. Terus ada satu kisah lagi Mas, kalau kita bicara tentang ruang bawah tanah. Dulu juga ada satu kejadian yang hampir sama, tapi ini menimpa bangsa pribumi. Bahwasanya waktu itu suaminya sama saudaranya itu kan diinterogasi di dalam, sempat ditahan, dan si perempuan ini itu di jam-jam tertentu kadang mengirimkan makanan ke dalam. Suatu ketika kan menyamar, sebenarnya perempuan ini menyamar, ingin menawarkan lada, menawarkan merica yang ada di sini. Tapi saat petugas jaganya itu lengah, itu dia coba masuk Mas, dan waktu itu ketahuan, dan waktu ditanya-tanyain untuk apa tujuannya, untuk dikirim ke siapa, dia diam aja. Sebenarnya waktu mau masuk itu tidak hanya mengirimkan makanan Mas, tapi saya lihat di dalam makanan-makanannya itu ada beberapa jimat yang dikirimkan. Jadi untuk kekebalan yang saya lihat. Jadi waktu diinterogasi itu kan pakainya dilepas Mas. Jadi waktu dipukul ya masih memar atau apalah. Dia ini itu mungkin berasal juga dari satu padepokan yang sama dalam seperti ilmu kanuragan. Gitu. Dan di makanannya itu sudah dikasih sesuatu yang mana kalau dimakan nanti semakin kebal, semakin kuat. Tapi karena naas itu ketahuan Mas, dan si sosok perempuan ini sepertinya mengalami tindak kekerasan, dan seperti kalau saya lihat dieksekusi Mas gitu. Karena dianggap berbahaya. Karena waktu ditembak Mas. Oh, ditembak? Iya, karena waktu ditunjukkan makanannya dapat seperti ada surat-surat itu yang tertulis, maksudnya dalam apa ya, kayak ada mantra-mantranya gitu sih Mas. Oke Om, kembali lagi ke bangunan ini ya. Ke bangunan ini kan tadi kan dibilang bisa dibilang kantor pajak dan segala macamnya. Tapi kalau mungkin saya dan mungkin teman-teman Javanica boleh tahu, sebenarnya di masa lalu itu sebanyak apa sih Belanda itu menghasilkan di negara Indonesia ini? Itu kalau boleh dibilang ya Mas, ini hanya perkiraan ya. Selama apa ya, VOC itu kan 1601 hingga 1799. Itu boleh dibilang ini kan salah satu perusahaan terbesar sepanjang masa loh Mas, walaupun bangkrut. Dan bangkrutnya VOC itu kan karena korupsi. Jadi boleh dibilang waktu itu kekayaan negara kita di bumi Nusantara ini yang dijual, yang dibawa itu hampir 1/5 Mas dari kekayaan. Jadi ya nggak bisa dibayangkan Mas. Karena rempah-rempah kalau saya lihat di sini itu bau mericanya itu masih kerasa banget. Jadi berapa karung itu Mas yang masuk ke sini, kemudian langsung dibawa ke pelabuhan untuk diekspor itu ke Eropa. Eropa nggak hanya Belanda loh Mas, Eropa ada Belanda, ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugis gitu. Tapi ini Om, kan Belanda kan ya bisa dibilang cukup sukses ya waktu dia menduduki Indonesia gitu. Tapi Belanda itu juga punya warga miskin nggak sih di sini? Rata-rata nggak ada semuanya. Di sini itu jarang Mas. Jarang ya. Tapi ada. Ada tapi jarang, karena levelnya kan menengah ke atas. Karena dari negeri Belanda yang dikirim ke sini juga rata-rata ini Mas, orang yang memiliki kecakapan tertentu, baik desain bangunan, arsitek, kemudian insinyur sipil, militer, ahli finansial dan pajak, akuntan, ya macam-macam. Tapi pada masanya Indonesia tuh dapat persenan juga nggak sih dari VOC itu? Hampir tidak dapat. Hampir tidak dapat. Tidak dapat, tapi ada yang dapat loh Mas, karena untuk upeti dan macam-macam. Tapi ya kembali lagi, seperti contohnya saya lihat proyek di sini. Waktu itu proyek ini memang insinyur dan arsiteknya orang Belanda Mas. Tapi mandor-mandornya seperti Sinder itu orang pribumi, ada orang Tionghoa juga. Tapi kenapa sih kok
kalau jadi saya dapat cerita dari seseorang sih Mas, secara residual energi. Sebenarnya pemerintah kolonial juga menggajinya itu sesuai dengan bidangnya. Tetapi kenapa kok kemudian yang kami terima lebih kecil? Pertama, karena ada pemotongan pasti. Jadi berapa gulden tuh tinggal kecil. Yang kedua, ini dijadikan seperti lingkaran setan Mas. Jadi di mana setiap habis gajian, uang-uangnya itu langsung habis. Karena di situ disediakan seperti prostitusi, minuman-minuman keras, judi, bahkan candu. Itu. Jadi muter uangnya. Ya, jadi Belanda itu pintar, itu bermuka dua. Bisnisnya banyak. Iya, jadi diputarnya seperti itu, dan mereka juga bekerja untuk urusan keuangan, urusan perdagangan, juga menjalin hubungan dengan orang-orang Tionghoa Mas, untuk menghitung-hitung perusahaan mereka. Tapi juga sama diputar juga. Jadi bermuka dua lah kalau saya lihat dengan bangsa pribumi seperti apa, dengan bangsa timur jauh seperti apa, dengan penguasa setempat seperti apa, dan dengan bangsanya mereka sendiri pun sama gitu. Jadi money politik Mas yang saya lihat waktu itu. Ya kalau bisa dibilang salah-salah nggak salah lah ya Om ya. Iya, kalau dibilang benar ya salah, kalau dibilang salah ya benar. Ya, gitu. Karena pada masanya juga bangsa kita juga pasti bermuka dua juga, nggak mungkin nggak gitu loh. Ya, siapa yang nggak mau uang kalau waktu itu yang saya dapat gitu. Nyangkut. Apalagi ya, nanti mungkin ini kita akan coba jalan-jalan nanti lihat di sini, dan nanti kita terakhir ke makam Belanda. Iya. Sekalian jalan ke makam Belanda aja kali ya? Iya boleh. Biasanya kalau sana kita dapat titipan nih makam Belanda. Oke, kita jam berapa tadi? Ya sebelum jembatan. Mendiang komandan besar Hugo Peter Paul. Di sini mungkin kondisinya udah lumayan terbengkalai ya Om.